Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hade Pardede Solari dengan NIM 23552011100015. Jadi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat pertemuan pertama sampai dengan 16. Langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, di pertemuan pertama ini, pengantar kuliah. Pengantar kuliah di pertemuan ini diantarkan oleh Bapak Kamarudin dengan 4 pengantar kuliah. Yang pertama, peraturan perkuliahan. Yang kedua, metode perkuliahan. Dan yang ketiga, materi perkuliahan. Dan yang terakhir, tugas perkuliahan. Di pertemuan pertama ini, ada 4 yang Bapak sampaikan dengan secara detail dan bisa dipahami semua mahasiswa dan mahasiswi. Sekian dari pertemuan pertama, kita lanjut ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini, yaitu pengenalan Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah ideologi negara yang dijadikannya dalam dasar negara yang telah resmi pada tanggal 22 Juni 1945. Pembentukan Pancasila juga menjadi cermin perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu dan sampai sekarang masih menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Lalu ada makna dan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus meyakini bahwa adanya Tuhan dan kita menjalankan ibadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Lalu di sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita harus saling menghargai sesama manusia dan tidak boleh membeda-bedakan antara ras, suku, budaya maupun jenis kelamin. Lalu sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana kita harus saling menjunjung tinggi persatuan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana kita harus saling bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang di mana kita harus bisa mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, agar kita semua hidup sejahtera. Di pertemuan ketiga, yaitu membahas ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan kedua, kita meyakini adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan isinya. Kita juga wajib bertakwa kepada Tuhan kita masing-masing. Seperti agama Islam yang percaya kepada Allah. Lalu ada agama Kristen yang percaya kepada Tuhan yang Esa, Bapa, Roh Kudus, dan Anak Yesus. Lalu agama Hindu yang percaya kepada Brahman sebagai realitas tertinggi. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu yang percaya kepada Tuhan yang Esa, yang biasa disebut dengan Sang atau Tian. Penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kita harus bisa bertoleransi dan menghormati agama yang ada, dan menerapkan prinsip keadilan sosial dalam beragama seperti yang diajarkan dalam agama hukum negara, di mana kita semua juga harus bermoral dan beretika dalam kehidupan sehari-hari. Juga ikut serta dalam gotong royong di dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Di pertemuan keempat, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana semua tingkah laku kita sudah diatur di sila kedua. Jadi kita harus hidup adil dan sejahtera kepada semua orang. Di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab ini ada yang namanya HAM, yaitu hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia itu sudah ada sejak kita lahir. Hak selalu berlaku tanpa melihat ras, agama, suku, budaya, ataupun status sosial seseorang. Nah, di sini hak menjadi 3 bagian. Yang pertama, hak politik dan sipil, di mana hak politik dan sipil ialah hak berkebebasan dalam berpendapat. Yang kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini adalah hak pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Dan yang terakhir adalah hak kolektif, yaitu hak untuk menentukan hidup sendiri dan hak atas lingkungan yang sehat.
Lalu di sini saya mengetahui ada 3 kasus pelanggaran HAM, yaitu pernikahan sesama jenis, konflik Papua sampai sekarang, lalu yang terakhir ialah penistaan agama. Nah, di sini ialah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena Indonesia bisa merdeka karena bersatu, bukan satu-satu. Jadi, kita sebagai warga Indonesia harus bisa menjaga persatuan negara Republik Indonesia ini sampai kapanpun itu. Dan juga Indonesia bisa merdeka karena Indonesia ini memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasilanya, yaitu seperti rela berkorban terhadap tanah air, memiliki semangat bela negara yang tinggi, dan selalu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi, saya sebagai warga Indonesia, saya memiliki 3 strategi untuk menjaga persatuan Indonesia, yaitu saling percaya satu sama lain agar tidak terjadi kerenggangan antar umat. Yang kedua, tidak menyebarkan hoax atau berita bohong, karena itu dapat memicu belah bangsa. Dan yang 3 atau yang terakhir, yaitu tidak mencaci maki atau mencela siapapun, karena itu dapat merusak persatuan negara Republik Indonesia. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu sila keempat dalam Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di mana di sila ini kita diajarkan betapa pentingnya sistem demokrasi dalam musyawarah mufakat untuk mengambil sebuah keputusan bersama, supaya tidak terjadinya konflik dengan siapapun itu. Nah, demokrasi tidak juga mencakup pada masyarakat, tetapi pada nilai-nilai sosial, budaya, dan bangsa. Dan juga mencakup peran masyarakat jika ada kegiatan yang bersifat musyawarah atau ikut dalam partisipasi politik. Peran masyarakat Indonesia juga penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, yaitu dengan membangun budaya yang demokratis agar terjalin musyawarah mufakat bersama. Nah, di pertemuan yang ketujuh ini, Bapak mengadakan sebuah kuis untuk kami mahasiswa, di mana kuis tersebut kami disuruh untuk memilih dari salah satu kelima Pancasila dan dijelaskan artinya. Lalu di pertemuan ke-8, kami sudah melakukan ulangan tengah semester, di mana semua mahasiswa disuruh untuk membuat sebuah video per kelompok dengan materinya masing-masing. Setelah kami menyelesaikan UTS, kami langsung lanjut ke materi yang ke-9, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana kita harus mewujudkan sebuah keadilan yang merata agar terjalin hidup yang makmur dan sejahtera. Dan banyak juga terjadinya kesenjangan sosial di Indonesia, yang dimana si kaya lebih tinggi derajatnya daripada yang miskin, dan yang kaya lebih berkuasa dari si miskin. Dari kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia, saya memiliki cara agar mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia, yaitu dengan cara memberikan beasiswa kepada yang berprestasi atau kurang mampu. Lalu mengadakan program pelatihan atau magang untuk pengangguran. Dan yang terakhir, memberikan akses yang sama untuk semua masyarakat di Indonesia. Lalu cara saya untuk menerapkan sila kelima ini di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan bersikap jujur, menghormati hak orang, suka menolong kepada sesama, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Setelah kita selesai membahas sila 1 sampai dengan 5, kita langsung masuk ke materi implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kita harus menerapkan nilai Pancasila ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar terciptanya masyarakat yang adil, rukun, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa ini.
Peran kita sebagai individu untuk membangun moralitas bangsa ini yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, menghargai setiap peraturan yang berlaku, dan menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat agar terciptanya masyarakat yang baik, beradab, dan adil. Di pertemuan ini kita membahas konstitusi dan Pancasila, yang dimana konstitusi ialah sebuah kumpulan-kumpulan yang mengatur, membentuk, atau memerintah negara. Karena konstitusi ini ialah hukum yang paling tinggi kastanya. Hubungan yang erat ialah hubungan Pancasila dengan UUD 1945 yang saling melengkapi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dan keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan tujuan nasional dan menjaga keutuhan NKRI. Sebelumnya UUD 1945 belum ada mengalami perubahan sejak disahkan. Lalu diubah menjadi Amandemen 1945 yang merupakan konstitusi tertulis di Indonesia. Pancasila dalam konteks global menunjukkan bahwa ideologi di Indonesia dapat berkontribusi positif dalam tatanan dunia sambil tetap mempertahankan identitas dan kepentingan nasional. Sebenarnya nilai-nilai Pancasila memiliki keselarasan dengan nilai-nilai universal seperti penghormatan terhadap Tuhan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi dan keadilan. Pancasila juga perwujudan dari nilai-nilai universal yang disesuaikan dengan konteks dan budaya yang ada di Indonesia. Ada 3 peran Indonesia dalam mengembangkan perdamaian dunia, yaitu kebijakan luar negeri bebas aktif, kontribusi dalam perdamaian PBB, dan peran aktif dalam ASEAN untuk stabilitas negara. Ada 3 studi kasus keberhasilan diplomasi Indonesia, yaitu Konferensi Asia Afrika 1955, Resolusi Konflik Kamboja 1991, dan yang terakhir Bantuan Indonesia untuk Rohingya. Kepemimpinan Pancasila ialah pemimpin yang bersumber dari nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ada studi kasus pemimpin yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila, yaitu Bung Karno yang dikenal dengan sosok religius dan menghargai kemajemukan agama di Indonesia. Beliau juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga mampu menyatukan seluruh komponen yang ada di Indonesia. Beliau juga sering merangkul aspirasi rakyatnya dan memperjuangkan keadilan tanpa memandang latar belakang seseorang. Ada juga tantangan dalam menjadi seorang pemimpin dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu selalu egois atau mementingkan diri sendiri, termakan pengaruh buruk budaya asing, dan juga rendahnya moral seorang pemimpin. Integrasi nilai Pancasila dalam pembangunan nasional yaitu memerlukan sinergi pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, terutama kami sebagai mahasiswa. Dengan menerapkan prinsip Pancasila dalam pembangunan nasional, dapat mencapai keseimbangan dalam kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Di pertemuan yang ke-15 ini, di sini Bapak memberikan kami kuis seperti dengan pertemuan yang ke-7. Tapi di kuis ini Bapak memberikan kami 3 soal dan menjawab selama 20 menit. Setelah kami melewati pertemuan yang ke-15, kami dilanjutkan dengan pertemuan 16, yaitu membuat video UAS, ujian akhir semester, secara individu dengan materi yang ke-1 sampai yang ke-16. Tidak terasa kita sudah mengakhiri semua materi pendidikan Pancasila. Mohon maaf jika ada kekurangan.
materi atau rangkuman yang saya buat. Semoga video ini dapat memberikan pelajaran yang baik untuk kita semua. Saya Hade Parede Solari, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.